Para ibu, para bapak kelihatan ya tafsir Ibnu Katsirnya di Zoom ya. Iya, Pak. Ya, soalnya waktu pekan lalu tidak terlihat, tidak ada yang protes. Baik, walaqad arsalna Nuhan, dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh. Di sini Allah memberitakan bahwa sejak Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam, tidak mengutus setelah Nabi itu seorang Rasul, dan juga tidak seorang Nabi kecuali dari keturunan Nabi Nuh. Keturunan Nabi Nuh itulah yang para utusan berikutnya jadi Nabi dan Rasul. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah masih dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Wakana Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah kasih Allah. Lam yanjil minas sami kitaban wala arsal rasulan wala auha ila basyarin min ba'dihi illa wa huwa min sulalatihi. Tidak Allah utus setelah Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, kecuali para utusan itu adalah dari keturunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim itu. Jadi yang para nabi itu jumlahnya kan 124.000, para utusan 313 seluruhnya itu setelah Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim itu merupakan keturunan beliau-beliau ini. Berikutnya. Wajah Nabi dzurriyyatihin nubuwah, sebagaimana Allah menyatakan, dan kami jadikan di keturunan kedua nabi itu, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim itu, an-nubuwata, kenabian. Artinya berikutnya nabi-nabi itu diutus oleh Allah dari kebanyakan dari turunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu jumlah manusia saat itu belum terlalu menyebar ke seluruh muka bumi. Kemudian juga jumlahnya belum seperti saat ini, masih sedikit saja. Tetapi sejak awal manusia itu digelar di muka bumi ini, sejak saat itu juga Allah memberikan petunjuk supaya naluri ketuhanan, naluri pengakuan terhadap zat yang lebih kuat, lebih kuasa, lebih dikagumi selain Allah, mereka tersalurkan dengan benar. Karena setiap manusia itu punya naluri untuk mencari Tuhan. Nah, supaya pencariannya itu benar, maka sejak saat itu Allah juga memberikan bimbingan. Tetapi kebanyakan umumnya manusia tidak mengikuti. Umumnya tidak suka dengan bimbingan itu, mencari sendiri. Sehingga lebih banyak yang tersesatnya daripada yang memperoleh hidayah. Kemudian hatta kana akhiru anbiya min bani Israila Isa bin Maryam. Sehingga akhir nabi dari seluruh nabi dan rasul itu nanti diakhiri dengan Nabi Isa dari Bani Israel. Dari Bani Israel itu demikian banyak nabi dan utusan. Bani Israel itu sendiri sekeseler, kalau bahasa orang sekarang, sekeselernya itu adalah dari Nabi Ibrahim, kan? Nabi Ibrahim itulah yang menurunkan keturunan Bani Israel, dan dari Bani Israel itulah yang paling banyak para utusan atau nabi-nabi diutus oleh Allah Ta'ala. Kemudian summa qafaina, dan kami ikutkan atharim, terhadap jejak-jejak mereka itu dengan para utusan. Artinya sejak manusia itu digelar di muka bumi, sejak saat itu juga utusan Allah itu sudah digelar sejak zaman dahulu. Sehingga barangkali di muka bumi di kita juga pernah ada utusan Rasul, gitu kan? Hanya kita tidak tahu. Sehingga dari dahulu juga nenek moyang kita itu mengakui keberadaan Tuhan. Karena itu naluri. Setiap manusia pasti butuh terhadap Tuhan. Dalam keadaan apapun. Apalagi dalam keadaan lemah dirinya itu. Pasti secara tidak langsung mencari sesuatu yang di luar dirinya yang maha kuasa. Dalam hal ini Allah menunjukkan supaya tidak salah dalam pencarian Tuhannya dengan para rasul utusan yang membimbing. Kemudian Allah mengakhiri bi Isa bin Maryam.
Allah mengakhiri utusan dari Bani Israel itu dengan Isa bin Maryam. Jadi sekali lagi bagi kita Nabi Isa alaihissalam itu adalah Nabi Rasul Allah, bukan siapa-siapa, bukan Tuhan. Bahwa proses kejadiannya aneh, sesungguhnya lebih aneh lagi Nabi Adam. Nabi Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tetapi kenapa tidak disembah Nabi Adam? Karena itu makhluk. Nah sesungguhnya Nabi Isa juga begitu. Nabi Isa juga adalah makhluk saja seperti kita, hanya proses kejadiannya tanpa bapa. Karena itu langsung Allah tiupkan ruh ke rahim Siti Maryam. Apa anehnya? Jadi sesungguhnya lebih aneh Nabi Adam. Tetapi kenapa mereka tidak nyembah Nabi Adam, maunya nyembah Nabi Isa? Ya karena penyesatannya itu terjadi memang setelah Nabi Isa alaihissalam. Waktu zaman Nabi Adam belum banyak manusia, sehingga tidak ada yang disesatkan. Tapi setelah Nabi Isa sudah ada Bani Israel dan juga kaum-kaum yang lain, sehingga nanti pada tahun 325 Nabi Isa itu diangkat jadi Tuhan. Jadi dilantik sebetulnya Nabi Isa itu jadi Tuhan. Artinya Nabi Isa sendiri tidak menyatakan diri Tuhan, tapi diada-adakan. Nah, ini sejarah ini itu tercatat orang Kristen juga tahu. Bukan hanya kata kita, tapi kata mereka justru sesungguhnya, kata orang-orang Kristen. Tapi mengapa mereka tetap saja begitu? Itulah kalau sesuatu walaupun salah, tetapi sudah menyebar, diakui kemana-mana, maka dianggap benar saja. Padahal belum tentu benar. Kan? Belum benar, tidak benar. Menurut kita itu tidak benar. Masa manusia dijadikan Tuhan? Walaupun kalau menurut kita sebetulnya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat Allah ke langit, kan diselamatkan. Nah, pada saat proses penyaliban memang terjadi penyaliban itu. Tetapi yang disalib itu bukan Nabi Isa. Dan itulah yang disalib itu yang disebut dengan Yesus oleh orang-orang Nasrani. Nah, padahal Yesus itu bukan Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu Allah selamatkan. Bal rofa'ahullahu ilai. Allah mengangkat Nabi Isa itu ke hadirat Allah. Walakin wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa dan juga tidak berhasil menyalib Nabi Isa, tetapi memang peristiwa penyaliban itu terjadi, pembunuhan itu terjadi, tetapi yang diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi hanya dugaan saja bahwa Nabi Isa disalib itu. Itu disebut sebagai Yesus sampai saat ini. Jadi kalau dari keterangan Al-Quran itu Yesus dan Nabi Isa itu beda sebetulnya. Tidak sama. Tapi sekarang disamakan. Coba dilihat di kalender. Hari kematian Nabi Isa. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, tidak berhasil mereka bunuh. Tapi kita juga jadi ikut-ikutan, ya kan? Ya kalendernya yang salah. Mestinya Yesus saja. Yesus dengan Nabi Isa itu lain sebetulnya. Kalau dilihat dari penjelasan Al-Quran di situ. Kemudian wajah Nabi kubillatina tabauhu, dan kami jadikan di hatinya orang-orang yang mengikuti Nabi Isa itu kaum Al-Hawariyun. Kita tahu Nabi Isa itu waktu itu usianya kan hanya 30-an gitu, menurut sejarah. Memang sudah memiliki murid. Nah, murid-murid Nabi Isa itu yang suka ikut pengajian barangkali dengan Nabi Isa disebut dengan kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun itu jumlahnya hanya belasan saja. Tetapi dari kaum Hawariyun juga ada yang berkhianat. Itulah yang disebut dengan Yudas Iskariot. Yang disalib itu yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan itu yang dianggap Yesus itu. Tetapi di hatinya kaum Hawariyun itu yang dekat dengan Nabi Isa itu, mereka tentu saja beriman. Walaupun ada satu yang tadi yang berkhianat kepada Nabi Isa yang tidak beriman. Ditumbuhkan rasa rokpah warohmah. Rasa ulas asih, al-khosyah di sini yang maksud rokpah itu. Al-khosyah rasa takut, ajrih lah kalau bahasa kita. Warohmah dan juga kasih sayang terhadap makhluk. Sehingga kita mengenal Islam mereka itu agama kasih kan. Itu memang Allah menyatakan juga begitu. Tetapi Islam juga begitu juga.
Kita sehari-hari mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Allah juga Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan kasih sayang itu juga ditebarkan di lingkungan kita. Ada rohmah juga di lingkungan kita. Nah, kemudian warohbaniyatan ibtada'uha. Mereka kaum Nasrani, terutama para pendetanya. Kita perlu tahu kan, ada yang namanya Paulus. Paulus itu tokoh di balik berkembangnya agama Nasrani. Nah, di sini disebutkan ibtada'uha, mereka mengada-ada, melakukan bid'ah-bid'ah. Maka hati-hati dengan perbuatan bid'ah terkait dengan ibadah. Jangan pernah kita melakukan bid'ah-bid'ah dalam ibadah, nanti menyimpang agama ini, ajaran agama ini. Sehingga kalau sudah menyimpang, jauhlah. Terjadilah seperti yang terjadi pada agama-agama yang dibawa para utusan sebelum Nabi Muhammad SAW. Dibuat-buat, direkayasa oleh tokoh-tokoh agamanya, sehingga jauh menyimpang. Seperti Nabi Isa alaihissalam, mengapa dianggap sebagai anak Tuhan, mengapa dipertuhan, padahal Nabi Isa sama sekali tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Buktinya silahkan di kitab perjanjian baru, kitab perjanjian lama, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan sembahlah aku sebagai Tuhan. Nabi Isa tidak pernah menyatakan begitu. Kalaupun ada sembahlah Nabi Isa, itu kata-kata Paulus, kata pengikut atau kata para tokoh yang berkembang di agama Kristen saat itu. Nah, mereka mengadakan kebid'ahan-kebid'ahan. Ibtada'uha, mereka membuat kebid'ahan-kebid'ahan, maka tabdah alaihim yang tidak kami tegaskan kepada mereka. Jadi Al-Quran di sini menguliti ini kelakuan yang dilakukan oleh orang-orang pengikut Nasrani. Annahum qasadu bidzalik ridwanallah. Nah, tadinya karena Nabi Isa sudah tidak ada, kemudian oleh kaum Hawariyun didakwahkan terus, mungkin itu agama Nabi Isa itu, agama Islam juga sebetulnya, tetapi dakwah kaum Hawariyun itu tidak semuanya berhasil, diselewengkan oleh beberapa orang, dan karena saat itu berkembang di daerah Romawi, di Romawi juga sudah memiliki agama, tetapi agama paganisme, kemusyrikan. Nah, nanti dilakukan semacam sinkretisme, pencampuran keyakinan Romawi dengan ajaran Nabi Isa. Maka puncaknya terjadi pada tahun 325 Masehi. Nabi Isa diangkat sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, anak Tuhan. Itu tahun 235. Kemudian tahun 380 dijadikan Tuhan itu tiga. Nah, bagi mereka tiga itu mungkin disederhanakan dari Tuhan yang banyak, tidak tunggal juga. Pada ajaran Nabi Isa itu mengajarkan ketauhidan, kemahasan Allah. Akhirnya Nabi Isa juga dijadikan sebagai Tuhan karena diadopsi kebiasaan di bangsa Romawi saat itu yang dikukuhkan oleh kaisarnya sendiri, Kaisar Konstantin di Romawi Timur, Bizantium saat itu. Kama ra'auha haqqa riayatiha. Kama qamu bima iltajamu haqqal qiyam. Mereka tidak menetapi itu dari para pengikut waktu itu Nabi Isa, ada yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dengan membuat bid'ah. Tetapi bid'ah itulah yang tersebar ke seluruh dunia kan umumnya. Tetapi ada sebagian juga ajaran Nabi Isa yang masih murni. Artinya tidak menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan, tetapi beliau itu sebagai Nabi dan utusan. Nah, ini juga tersebar di daerah Timur Tengah ada. Nah, yang tersebar di Eropa itu adalah keyakinan Paulus ini. Sampai dari dari Portugis, dari Belanda, dari Prancis, sebarkan termasuk ke Asia Tenggara, ke Indonesia. Yang nyebar ke Indonesia juga adalah ajaran dari Portugis. Yang nyebar ke Portugis itu adalah ajaran Katolik kan. Nah, yang nyebar ke kita juga adalah Katolik. Maka disebarkan oleh Katolik itu
Tuhan itu tiga. Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Tapi ada juga yang berkembang di daerah Timur Tengah, Nabi Isa tetap saja sebagai Nabi dan Rasul. Termasuk yang berkembang ke Mekah. Di Mekah saat itu ada paman Nabi kan, paman Siti Khadijah. Paman Siti Khadijah itu ada Warokoh bin Naufal. Nah, sebagian sejarah mengatakan Warokoh bin Naufal itu memang pengikut Nasrani, tetapi Nasrani yang masih murni menyatakan Nabi Isa itu adalah sebagai Nabi dan Rasul saja, bukan Tuhan. Ya, kalau ada yang nuduh Siti Khadijah juga adalah Nasrani, ya mungkin saja boleh-boleh saja kan, tapi bukan Nasrani seperti Nasrani yang berkembang di Eropa. Tapi Nasrani yang berkembang di Timur Tengah yang tidak menyatakan Nabi Isa sebagai Tuhan. Tetapi kelompok ini minoritas, kecil sekali. Yang paling banyak berkembang itu Nabi Isa dinyatakan sebagai Tuhan. Tapi itu sekali lagi ibtada'uha, hasil rekayasa atau hasil bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh mereka yang menyatakan pengikut ajaran Nasrani. Fil ibtida'i fi dinillahi wa malam yu'mar bih. Mereka melakukan bid'ah-bid'ah dalam agama Allah yang tidak diperintahkan oleh Allah. Itu kebid'ahan pertama. Terutama yang paling utama itu adalah perihal ketuhanan Nabi Isa. Itu jelas sesuatu yang sangat bid'ah. Tidak diajarkan dalam ajaran Islam. Fi adami qiyamihim bima iltazamu bimma zamu anhu qurbatum bi qurbihim ilallah. Mereka tidak menetapi ajaran Nabi Isa supaya tetap mendekat kepada Allah. Sehingga Allah itu juga sebetulnya bahasa yang digunakan itu dalam bahasa asingnya bukan Allah. Allah itu terjemahan bahasa Indonesia saja. Mereka itu menggunakan istilah lain, Lord, gitu kan, dalam bahasa Inggrisnya itu untuk menyatakan Tuhan. Atau dalam bahasa sekarang di bahasa Indonesia itu Bapak, Tuhan Bapak. Itu maksudnya yaitu Allah itu. Tetapi Allah itu beda sama sekali dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Kan jelas dalam Islam itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak pernah dilahirkan, tidak pernah melahirkan, tidak pernah dilahirkan. Allah itu beda dengan segala sesuatu. Sehingga pernyataan Allah dan Allah itu beda lain sebetulnya. Karena Allah yang mereka klaim itu hanya terjemahan mengada-ada juga. Kalau di Malaysia itu sudah tidak boleh. Di Indonesia saja ini kita masih tidak mampu orang-orang Islam cegah karena lain. Allah dengan Allah itu beda. Kalau Allah itu adalah itu surat Qul huwallahu ahad jelaslah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, kalau dalam Nasrani kan punya anak dan seterusnya itu tidak mungkin. Kita ikuti di sini ada sebuah hadis. Hadisnya nggak jalan nih Pak. Kenapa Bu? Surat-suratnya nggak jalan. Suratnya nggak jalan gimana maksudnya? Iya nggak kelihatan. Oh nggak nampak? Nggak nampak. Dari tadi juga nggak nampak. Oh gitu. Tidak keluar. Sebentar, saya stop share dulu. Di stop share. Sekarang sudah nampak? Nah, sekarang sudah. Sudah nampak ya? Iya, baik. Ada sebuah hadis Iya. sini sebutkan dari Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah SAW, ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, qultu aku berkata kata Ibnu Mas'ud, labaika ya Rasulullah. Wahai ya ada apa wahai Rasulullah? Qala berkata lagi Rasulullah, hal alim anna bani Israila iftaraku ala sintaini wa sab'ina firqatan. Engkau tahu tidak wahai Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Bani Israil itu terpecah menjadi 72 golongan. Lam yanja minhuma illa salasa firqin. Tidak selamat dari mereka itu kecuali hanya 3 golongan saja. Qomat bainal muluki wal jababiroh ba'da Isa di Maryam. Di antara mereka berdiri di antara raja-raja dan
para penguasa itu setelah Nabi Isa alaihissalam. Pada ila dinillahi, maka kemudian diundang ke agama Allah, wa dini Isa di Maryam, dan ke agama Nabi Isa alaihissalam. Pakolat maka pakotalat maka berperanglah al-jababirah para penguasa tersebut. Pakutilat maka terjadilah pembunuhan, pasobarot maka mereka ada sabar, wanajat, dan jadi selamat setelah diundang ke ajaran Nabi Isa. Semua komat kemudian berdiri lagi taifatun sekelompok yang lain, lam yakun laha kuwatun, yang mereka tidak punya kekuatan untuk berdiri bil kitali dengan peperangan. Wakonat bainal mulk Jababirah, kemudian berdiri lagi para raja dan para penguasa itu, padau ila dinilai, kemudian mereka diundang lagi ke agama Allah, wa dini Isa bin Maryam, dan agama Isa bin Maryam. Pakotalat maka terjadi peperangan, wakotoat, dan kemudian pakutilat maka dibunuh, wakutiat dan dipotong bil manasir dengan gergaji, wahudikot dan juga mereka dibakar bin niron dengan api gitu. Pasabarat maka kemudian mereka sabar, wanajat mereka akhirnya selamat. Semua komat kemudian berdiri lagi toifatun sekelompok ukhro yang lain, lam yakun laha kuwatun, yang tidak memiliki kekuatan bila ketahui untuk melakukan peperangan. Walam tatik, dan mereka tidak kuat al-qiyamah untuk berdiri bil qisti dengan ajeg gitu. Palahikot bil jibali pada abadat atau habat wahum alladzina dzakaruhumullah. Nah, seperti itu diceritakan di dalam hadis ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa agama ini sudah diturunkan, sudah ada pelurus jalan dari para nabi, tapi kecenderungan manusia itu selalu menyimpang kan gitu. Selalu tidak mau. Jangan jauh-jauh. Kita saja kalau di sini bermusyawarah pengurus masjid gitu. Nanti ada saja yang lain di antara yang ikut musyawarah itu. Begitu, memang sifat manusia di mana-mana begitu. Tidak ikut semuanya keputusan. Adik kita juga begitu di negara Indonesia kan. Nah, beginilah kesepakatan keputusan, tapi ada saja yang menyimpang, yang tidak mau mengikuti keputusan bersama. Itu memang sifat manusia. Sejak zaman dahulu juga begitu. Mengapa manusia itu tidak semua menyembah Allah? Karena kecenderungan hawa nafsunya itu. Kan? Mereka selalu menentang keputusan-keputusan atau tidak setuju. Apakah diam-diam atau terang-terangan. Nah, begitulah yang terjadi sejak zaman Bani Israel sampai diutusnya para nabi juga seperti itu. Jangankan zaman Bani Israel, setelah Nabi Muhammad SAW juga begitu. Tidak semua orang menerima dakwah Nabi kan. Di Mekah saat itu tidak diterima Nabi oleh Abu Jahal, tidak diterima oleh Uqbah dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang menerima Nabi hanya sebagian saja. Bahkan sampai saat ini, kan? Sampai saat ini tidak semuanya manusia Muslim. Masih banyak yang menentang, tidak setuju dengan kesepakatan-kesepakatan atau aturan-aturan yang Allah turunkan, yang diajarkan oleh para nabi. Nah, mereka itulah yang mau menerima, itu adalah mereka yang zikir kepada Allah, mau mengingat Allah, mau tunduk patuh terhadap ajaran dan ketentuan Allah. Itulah yang mau menerima. Nah, mudah-mudahan kita semua juga termasuk yang mau menerima. Karena bagaimanapun juga suatu waktu kita akan habiskan, tidak akan hidup terus-terusan. Dan di situ harus ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itulah yang harus kita lakukan, dan kepada siapa. Mengapa kita harus bertanggung jawab? Jangankan di akhirat, di dunia ini saja juga kita harus mempertanggungjawabkan. Silahkan kalau kita diangkat sebagai kepala sesuatu lah, kepala daerah, ketua RT saja, ketua RW kan itu diminta pertanggungjawabannya oleh masyarakat. Walaupun pertanggungjawabannya itu dilakukan dengan secara kesatria ataupun diam-diam. Mesti diminta pertanggungjawaban. Paling tidak kita nagih sejauh mana uang yang kita bayarkan iuran ke RW itu digunakan dengan benar. Kan? Pasti akan bertanya-tanya, itu adalah bentuk permintaan pertanggungjawaban kepada ketua RW. Benar tidak nih iuran tiap bulan untuk kebersihan dan macam-macam itu tidak diselewengkan oleh ketua RW. Coba kalau terjadi penyelewengan, kita akan
mendingan diturunkan aja ketua RW itu misalnya. Nah, itu hal kecil saja. Di tempat yang lebih besar juga seperti itu. Kepala negara mesti ada pertanggungjawaban itu secara formal kan. Demikian juga jabatan-jabatan lain. Nah, itu membuktikan bahwa kita pun karena tidak semua di muka bumi ini selesai urusan, sehingga harus ada pertanggungjawaban dari setiap kita ini. Artinya kita akan hidup kembali nanti. Dan logis itu kan, logis di antara kita itu akan kehidupan itu. Akan hidup di alam yang lain gitu. Toh kita tidak semuanya akan lama-lama dalam kehidupan ini. Kemudian di sini disebutkan fa'atainal ladzina amanu minhum ajrohum. Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka itu ganjarannya. Wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan dari mereka itu adalah fasik. Nah, ini juga cerminan bahwa sejak zaman para utusan dahulu, orang yang mengikuti Nabi itu sedikit saja. Demikian juga dari Bani Israel. Dari Bani Israel, padahal Nabi dan utusan itu lebih banyak dari Bani Israel, tetapi yang melakukan pembangkangan dari Bani Israel lebih banyak. Silakan sampai sekarang juga begitu kelakuan Bani Israel kan. Orang Israel lah mungkin saat ini. Orang Israel yang kalau dahulu tidak pernah punya negara itu Israel itu. Bani Israel itu. Tetapi diaspora terpencar kemana-mana. Baru mulai tahun 48 mereka mendirikan negara Israel. Tapi sampai saat ini tidak semua orang Bani Israel itu kumpul di Israel. Ada yang di Iran juga, di Isfahan, di Amerika Serikat, di Eropa, dan di mana-mana. Di Indonesia juga ada Yahudi-Yahudi di Manado. Gitu kan. Di Surabaya juga ada sinagog gitu Pak. Itu artinya orang-orang Yahudi walaupun mungkin sudah bercampur dengan Yahudi pesek mungkin gitu ya. Yahudi bangsa Indonesia sudah ada melalui pernikahan dan sebagainya. Tetapi mereka itu tersebar-sebar Yahudi. Nah, kebanyakan dari mereka itu adalah fasik. Nah, seperti disebutkan oleh Al-Quran, contohnya ya 7 miliar sekarang penduduk muka bumi, apakah semuanya beriman? Tidak kan? Yang beriman paling hanya 2 miliar, 1,5 lah. 1,5 sampai 2 miliar itu yang mengaku Islam itu. Artinya minimum saja yang beriman kepada Allah. Wa katsirun, tetapi kebanyakan fasikun, fasik semuanya. Tidak mau tunduk kepada Allah. Tidak mau mengikuti aturan Allah. Hanya sebagian saja. Di antara kaum muslimin juga ada yang tidak semuanya sholat juga kan. Ada kadang-kadang sholat, kadang tidak. Macam-macam gitu Pak ya. Jadi paslah apa yang dinyatakan Al-Quran, kebanyakan manusia itu fasik. Sehingga nanti yang akan menghuni neraka lebih banyak dibanding dengan yang menghuni surga. Maka sekali lagi marilah kita bersyukur kita diberi hidayah oleh Allah, disadarkan untuk mengikuti ajaran Nabi SAW. Ini harus kita pelihara, harus kita rawat, jangan sampai lepas dari hati kita. Karena tidak ada jaminan, sering saya sampaikan ini, di dalam kesempatan pengajian ini, tidak ada jaminan hidayah ini akan terus terbawa sampai mati. Maka salah satu cara pelihara melalui ibadah. Tunduk patuh kepada Allah. Nah, yang tunduk patuh kepada Allah juga, apakah semua kaum muslimin begitu? Tidak juga kan? Di antara kita juga tidak semuanya tunduk patuh kepada Allah. Ada yang suka ngatur-ngatur Allah. Banyak lah ya. Itu jangan diceritakan, nanti banyak yang tersinggung. Mudah-mudahan itu hanya mengingatkan kepada kita supaya kita mau tunduk patuh kepada Allah, sehingga jalan hidup kita itu lebih banyak persamaan dengan apa yang Allah kehendaki dibanding dengan bertentangan. Nah, itulah yang akan jadi penyesalan nanti di akhirat. Saya yakin di antara kita akan menyesal. Kenapa dahulu tidak begini, waktu hidup di dunia nggak bisa diulang lagi. Ya salah sendiri kenapa tidak mengikuti ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Itu akan jadi penyesalan. Apalagi yang saat ini tidak sama sekali tidak mengikuti ajaran Allah. Penyesalannya akan berlipat-lipat. Kita aja masih mungkin menyesal nanti.
Kemudian di ayat berikutnya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan beriman kepada Rasul Allah. Nah, di sini disebutkan oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan beriman. Jadi kalau kita setiap hari membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, itu bukan berarti kita dalam keadaan sesat, tetapi hidayah itu bisa bertambah, bisa berkurang. Supaya hidayah ini yang sudah diberikan bisa terus saja bertambah. Maka kita selalu berdoa, minta kepada Allah supaya hidayah itu tetap dipelihara dan makin bertambah. Bukan artinya kita dalam keadaan sesat setelah jadi muslim. Insya Allah sudah dalam jalan yang benar. Tetapi memohon kepada Allah supaya hidayah yang telah Allah berikan itu jangan sampai hilang lagi dari kita. Maka itulah salah satu cara itu memelihara supaya hidayah tidak hilang, sholat. Karena di dalam sholat itu ada doa meminta supaya hidayah tidak dihilangkan dari diri kita ini. Sholat itulah tepat waktu berjamaah di masjid lebih hebat. Itu yang sesuai dengan perintah Allah. Tapi kebanyakan kita kan tidak senang sholat berjamaah, tidak senang datang ke masjid. Kalaupun datang ke masjid, suka-suka sendiri saja. Pada saat suka mau ke masjid baru datang, pada saat tidak suka mau tidak mau. Nah itu yang ngatur-ngatur Allah saya katakan. Ngatur-ngatur Allah kepada aturan Allah itu datanglah ke masjid, sholatlah lakukan secara berjamaah. Secara bisa. Dan kalau kita bertekad begitu bisa dimanapun. Jadi bukan hanya pada saat kita berada di rumah saja, pada saat kita di perjalanan pun lakukan itu. Dan kalau kita sudah punya tekad itu, insya Allah akan selalu Allah pelihara. Bisa saja. Kesempatan itu akan ada saja. Kecuali kalau kita tidak punya tekad gitu, ya tidak bakalan. Artinya sholat selalu berjamaah. Itu akan Allah berikan kemampuan untuk selalu begitu. Kesempatan selalu. Asal ada di dalam dirinya. Kalau tidak ada, sesempatnya saja ya akan begitulah. Harus dimulai dari kita di sini. Maka di sini Allah kepada orang beriman memerintahkan bertakwa dan beriman. Coba perhatikan di ayat ini. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi belum tentu orang yang sudah beriman itu selesai urusannya. Kalau tidak dipelihara keimanannya bisa hilang itu iman. Maka bertakwalah kepada Allah dengan cara melakukan ibadah-ibadah. Insya Allah terpelihara. Ini yang saya katakan tidak ada jaminan kita semua akan terus sampai akhir hayat di dalam keimanan. Bisa saja menjelang atau gangguan-gangguan kita jadi hilang. Keimanan itu paling tidak turun lah gitu ya. Pada saat sedang punya kesenangan, kita keimanannya nurun. Tapi pada saat sedang susah, naik lagi. Itu kondisi iman kita. Nah, supaya stabil, itu harus dipelihara keimanan stabil dengan melakukan ibadah-ibadah. Terus, harus continue, harus berkesinambungan. Jangan ramai pada saat bulan Ramadan saja misalnya. Harusnya terus-terusan sholat berjamaah itu dipelihara di luar bulan Ramadan juga. Tapi ya ini belum semuanya merata. Jangankan di Indonesia, di Sukarapi aja begitu kan. Semangatnya hanya pada waktu-waktu tertentu. Tetapi ya begitulah kondisinya. Mungkin itu juga kehendak Allah. Tetapi sekali lagi, kita yang sudah sadar tetap istiqomah. Jangan terpengaruh dengan keadaan-keadaan begitu. Karena apa? Inilah perintah Allah. Ittaqullaha wa amin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan terus beriman. Birasuli, kepada Rasul Allah. Ini perintahnya kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Bukan kepada manusia. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasul. Yu'tikum kiflaini min rahmati. Nah, ini jaminannya. Nanti Allah akan berikan 2 kali lipat rahmat Allah. Nah, jadi kalau yang bercita-cita ingin husnul khotimah, peliharalah keistiqomahan. Insya Allah bisa husnul khotimah kita pada saat meninggal. Tapi kalau kita tidak mampu memelihara, kecil kemungkinan bisa husnul khotimah. Karena biasanya kita akan mati bagaimana kebiasaan kita. Kalau kebiasaan
ke masjid hanya sekali saja dalam sepekan, itu begitulah matinya di luar masjid. Tapi kalau kita sering, insya Allah dekat-dekat ke daerah masjid, paling tidak kebiasaan itu akan Allah teruskan gitu pada saat matinya juga, saat di masjid ataupun saat mengingat waktu-waktu sholat. Waj'al lakum nuran tamsyuna. Nah, ini jawaban yang lain. Allah akan menjadikan nuran, cahaya. Tamsyuna, kalian yang berjalan. Artinya cahaya di sini bisa diartikan ya pikiran kita jernih, tidak kotor lah. Pikiran kita itu selalu memperoleh cahaya dari ajaran Al-Quran. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu juga karena cahaya. Kan tidak sedikit orang yang kesasar, tidak bisa membedakan baik yang buruk, itu banyak. Tapi bagi orang-orang yang beriman dan komitmennya tinggi kepada Allah, itu bisa membedakan dan Allah tunjukkan mana yang harus ditempuh dan mana yang tidak. Karena apa? Nuron tamsyuna. Allah menjadikan cahaya bagi kalian semua. Tamsyuna, kalian berjalan bihi dengan itu cahaya. Kemampuan membedakan baik dan buruk itu saja saya kira mungkin. Dan kita komit memegang ajaran itu, itulah kebahagiaan sejati. Karena sekali lagi, yang orang yang tidak memiliki cahaya itu tidak bisa membedakan. Banyak orang yang kesasar jalan. Wa yaghfir lakum. Nah, ini. Dan Allah akan mengampuni kalian. Allah akan mengampuni jika kita komitmen dengan ini. Artinya begini, apakah kita selalu menobati, memohon ampun kepada Allah terhadap semua dosa yang pernah kita lakukan? Bisa iya, bisa juga tidak kan. Kadang-kadang kita tidak ingat lagi apa dosa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin. Nah, bisa jadi itu dosa itu belum sempat kita obati, belum sempat istighfar. Nah, dosa-dosa yang seperti ini asal bukan musyrik, insya Allah bakal masih mungkin Allah ampuni nanti di akhirat. Karena kita itu potensial melakukan dosa dalam setiap hari, dalam setiap saat. Samping kita juga punya kemampuan melakukan kebaikan. Tapi potensi untuk melakukan dosa juga banyak. Sehingga bisa saja kita lupa tidak memohon ampun kepada Allah terhadap dosa itu. Nah, dalam hal ini Allah masih membuka kemungkinan mengampuni. Asal jangan dosa musyrik. Jangan sampai di dalam hati kita mengitikadkan, menduakan Allah, atau dalam perbuatan kita juga melakukan kemusyrikan, atau di dalam ucapan kita juga tidak boleh melakukan kemusyrikan. Kalau itu tidak pernah akan diampuni. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan begini, salah satu yu'tuna ajrohum marrotain. Ada 3 kelompok orang yang akan diberi ganjaran 2 kali lipat. Rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa amana bi falahu ajroni. Yaitu seorang laki-laki dari kaum ahlul kitab yang beriman kepada nabi ahlul kitab dan juga mengimani kepada, bagi dia memperoleh 2 ganjaran. Itu tentu ada ini, walaupun ini minoritas. Jadi mereka beriman kepada, katakanlah Nabi Isa sebelumnya mengimani, kemudian setelah kedatangan Nabi Muhammad mengimani juga Nabi Muhammad. Insya Allah Waraqah bin Naufal seperti itu. Kan? Beriman kepada Nabi Isa dan beriman juga kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi orang yang seperti ini akan dapat 2 ganjaran. Atau seperti orang Yahudi di Madinah saat itu ada Abdullah bin Salam atau tokoh yang lain dari Yahudi, selain mereka beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, kepada Nabi Musa, mereka juga beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kelompok ini sedikit, tidak mayoritas. Kemudian yang keduanya, abdun mamlukun adda haqqallahi wa haqqa mawalihi falahu ajroni. Seorang hamba sahaya yang melaksanakan hak-hak Allah dan juga melaksanakan hak-hak tuannya. Jadi seseorang yang berstatus sebagai hamba saya, dia tekun beribadah kepada Allah dan juga melaksanakan tugas-tugas dari tuannya, itu juga akan dapat 2 ganjaran. Walaupun saat ini sudah tidak ada ya, status seseorang yang berhamba. Kemudian yang ketiganya, rojulun addaba amatahu pasana ta'dibaha sema atakoha watajawwajaha palhu ajroni. Seorang laki-laki yang memiliki seorang budak perempuan
Kemudian diajari budak perempuan itu, disekolahkan barangkali ya, diajari akhlak yang baik. Kemudian dia merdekakan itu budak perempuan itu, dan selanjutnya dinikahi oleh dia. Maka bagi yang seperti itu juga akan dapat 2 ganjaran. Berlipat-lipat. Tentu yang dimaksud 2 ganjaran di sini, ganjaran pada saat dia melakukan, kalau orang ahli kitab beriman kepada Nabi sebelumnya dan kepada Nabi Muhammad. Tetapi di Nabi Muhammad sendiri bisa dilipat-lipat gandakan sampai 700, bahkan tidak terbatas, tidak terhingga. Ya, memperoleh ganjaran 2 kali. Berarti sangat besar maksudnya di sini. Waj'al lakum nurun tamsyuna, dan Allah menjadikan cahaya yang kalian bisa berjalan di sana. Artinya akan diberikan cahaya di dalam pikirannya. Sehingga dengan pikiran itu dia bisa menapaki kehidupan sehari-hari dengan baik-baik saja. Itu juga jaminan dari Allah kan. Apabila orang beriman kemudian beramal soleh, falanuhyiyanna hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Itu janji Allah di surat An-Nahl 97. Silakan buka. Jadi kalau mau hidup baik-baik saja, ya walaupun tidak perlu berlebihan, tidak perlu kaya. Jadi orang kaya tidak perlu gitu ya. Ya kalaupun mau silakan. Tetapi dengan keberiman, modal utamanya itu iman dan beramal soleh, maka dijamin hidupnya akan berkecukupan. Tidak akan melarat. Yakin. Kalau melakukan keberimanannya dengan benar. Kecuali kalau asal-asalan atau melarat, wajar lah. Tapi selama kita memegang ajaran Allah, dijamin oleh Allah. Tidak akan kesulitan. Artinya hidupnya wajar-wajar saja. Karena itu jaminan dari Allah. Kemudian di ayat yang lain disebutkan begini. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Nah ini di surat Al-Anfal ayat 29. Hei orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi kalian furqan, pembeda. Kita bisa membedakan mana yang hak dan batal. Sekali lagi itu bukan barang gampang. Membedakan hak yang batal itu bagi orang-orang tertentu tidak bisa membedakan hak batal. Jadi seperti orang-orang yang korupsi itu, ini hak saya atau bukan. Nah kadang-kadang dia mengkorup, mengambil bukan hak dia, jadi hak dia. Itu kan tidak bisa membedakan baik dan buruk. Tidak ada cahaya di dalam hatinya. Tapi kalau orang yang beriman itu bisa membedakan mana hak dia dan mana hak orang lain. Allah akan menjadikan furqan. Wa yukaffir ankum sayyiatikum, dan akan Allah tutupi dari kalian semua kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni. Nah, seperti tadi disebutkan, kita itu punya potensi melakukan kesalahan-kesalahan manusia. Tetapi belum tentu semuanya kita tobati. Nah, kemungkinan itu akan Allah bersihkan, kan? Akan Allah ampuni di akhirat kelak. Karena jaminan dari Allah, wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni kalian. Dan Allah itu Dzul Fadlil Azim, memiliki karunia yang sangat besar. Nah, tentu saya berteriak-teriak begini itu ya begitulah Allah menyatakan, menyampaikan hal seperti ini. Tetapi kadang-kadang kita lupa. Setelah keluar dari masjid lupa lagi, perlu di-charge lagi, perlu diingatkan lagi. Maka kita saling mengingatkan. Nah, kemudian atau cukup dulu ya, udah jam 6. Baik, saya kira mungkin sampai di sini saja dahulu. Ini tafsir Al-Hadid selesai. Shadaqallahul a'lam.